Saat itu tahun 2035. Aku duduk termenung di dalam ruang kerja sempitku yang dipenuhi layar holografik. Di depanku, jam digital berdetak dengan sunyi, menghitung waktu yang terasa berjalan semakin cepat, seakan mengejek penyesalanku yang tak kunjung hilang. Aku memikirkan dia, gadis yang selalu hadir dalam mimpiku, gadis yang pernah mengisi hariku dengan tawa, yang akhirnya menikahi orang lain. Momen-momen bersamanya membayang seperti film lama yang terus berulang di benakku. Namun segalanya berubah ketika sebuah penemuan luar biasa tiba di tanganku. Itu adalah Chronosphere, perangkat misterius yang mampu memanipulasi waktu. Alat tersebut dikembangkan secara rahasia oleh tim ilmuwan yang sudah lama menghilang. Kode-kode rumit yang terukir di permukaannya menjelaskan prinsip kerja mesin waktu. Sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Aku tahu risikonya besar, tapi kerinduanku jauh lebih besar. Dengan tekad bulat, aku mengaktifkan perangkat itu. Gelombang energi menyelimutiku saat aku menekan tombol merah di tengah Chronosphere. Pandanganku memudar dalam cahaya biru terang, seolah ditelan oleh samudera tak berujung. Saat aku membuka mata, udara segar dan hangat menyambutku. Aku berada di tahun 2025. 10 tahun yang lalu, dunia tampak lebih cerah, lebih mudah. Di jalan yang pernah kulalui berulang kali, aku melihat sosoknya. Dia berdiri di sana, lebih muda dan cantik dari yang pernah kuingat, tertawa bersama teman-temannya. Aku tahu aku tidak bisa langsung mengungkapkan perasaanku. Itu terlalu mencurigakan. Sebaliknya, aku mendekatinya perlahan, menjadi teman yang akrab. Dengan pengetahuan tentang hobinya buku-buku klasik, kopi hitam tanpa gula, dan kecintaannya pada langit malam, aku menciptakan kebetulan-kebetulan yang sempurna. Aku membantunya menemukan salinan langka dari Pride and Prejudice di sebuah toko buku kecil. Aku dengan santai menawarkan kopi pahit favoritnya saat kami bertemu di kafe. Setiap malam, kami berbicara di bawah bintang-bintang, membahas alam semesta dan kemungkinan hidup di planet lain. Hari-hari berlalu, dan aku bisa merasakan hatinya mulai terbuka. Senyumannya semakin tulus, tatapannya semakin dalam. Namun, aku mulai dihantui oleh sebuah pertanyaan. Apakah aku benar-benar mencintainya? Atau aku hanya memanfaatkan pengetahuanku tentang masa depan? Apakah perasaannya nyata? Atau hanya hasil dari manipulasi waktu? Ketika akhirnya aku memutuskan untuk melamarnya, kami duduk di bangku taman tempat pertama kali aku melihatnya membaca. Dengan gemetar, aku mengeluarkan cincin yang sudah kusiapkan. Tapi sebelum aku sempat berbicara, dia menyentuh tanganku dan berkata, "Aku tahu kamu berbeda dari orang lain. Aku tidak tahu bagaimana kamu selalu tahu hal-hal yang kusukai. Tapi itu bukan yang membuatku mencintaimu. Aku mencintaimu karena kamu selalu hadir, selalu mendengarkan, dan membuatku merasa dihargai." Hatiku meluap dengan kehangatan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang mengetahui masa depan, melainkan tentang hadir sepenuhnya di saat ini. Dan di sanalah aku akhirnya bebas dari penyesalan, memegang tangannya dengan erat di dunia yang telah kubangun kembali dengan keberanian dan hati yang tulus. Chronosphere kini tersimpan di laci yang terkunci. Masa depan tidak lagi menjadi sesuatu yang perlu kutaklukkan, karena akhirnya aku telah menemukan rumahku di dalam waktu yang paling berharga sekarang.